Shalom, Jemaat Gereja Kristus Bogor, dimanapun Anda berada saat ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah memimpin, menuntun, menyertai kita semua sepanjang tahun 2021 dengan segala dinamika di dalam hidup kita, suka maupun duka. Dia hadir, Dia bersama-sama dengan kita. Kita patut mengucap syukur kepada Dia. Nah, di penghujung tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan bincang-bincang dan renungan akhir tahun. Dalam perbincangan kita bersama dengan para narasumber, kita akan membahas tentang perjalanan Gereja Kristus Bogor sepanjang tahun 2021 dengan segala aspek pelayanan, kemudian tantangan yang dihadapi, harapan, juga berbicara tentang kepemimpinan gereja sepanjang tahun ini. Lalu kemudian Bapak Pendeta Ruben Hutagalung akan mengajak kita bersama-sama untuk merefleksi dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan mempersiapkan kita untuk memasuki tahun yang baru. Lalu Penatua Khusus Alda Marieta akan mengajak kita juga untuk mengenang sanak saudara kita sesama jemaat Gereja Kristus Bogor yang meninggal di tahun 2021. Lalu terakhir, kembali kepada perbincangan tentang tantangan gereja secara khusus di tahun 2022. Nah, pastikan Anda menyimak seluruh rangkaian tayangan pada sore hari ini. Kiranya melalui informasi, melalui renungan yang disampaikan, kita semua diberkati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam nyala, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharusnya
kali ini kita akan bersama-sama menyimak perjalanan Gereja Kristus Bogor sepanjang tahun ini dengan segala kegiatan dan aktivitas pelayanannya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang bagaimana sih tantangan gereja di kemudian hari secara khusus untuk tahun yang akan datang. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Alda, kemudian ada Pak Yono. Halo. Ya, Pak Yono sebagai Ketua Majelis Jemaat periode yang sekarang. Lalu ada Bapak Ruben Hutagalung. Hai. Ya, bersama-sama kita semua akan berbincang-bincang. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana sih pelayanan Gereja Kristus Bogor secara khusus untuk di tahun 2021 ini. Silakan Ibu Alda, boleh memulai dengan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Oke, baik. Kita akan mulai pertanyaan pertama untuk para narasumber kita. Yang pertama, apa saja sih yang gereja lakukan di tahun 2021 sepanjang tahun ya, dari Januari sampai Desember dalam kaitannya melayani jemaat? Wah, ya banyak ya yang dilakukan sih. Kan ada yang rutin dan yang non rutin. Kalau yang rutin itu dalam hal keluarga atau jemaat gitu ya, itu ada ibadah, udah pasti itu tiap minggu. Apakah itu online ataupun onsite itu baru belakangan ini ya. Lalu kemudian ada persekutuan wilayah yang juga dilakukan secara online. Dan selain itu saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan pasti melakukan kunjungan-kunjungan kepada anggota-anggota jemaat yang sakit atau yang memerlukan. Juga mungkin ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya keluarga atau pribadi, misalnya baptisan di rumah karena tidak bisa datang ke gereja. Mungkin ada kegiatan lainnya, Pak Robert? Ya, tidak bisa disamakan ya dengan sebelum pandemi ya. Tentu pasti ada banyak berkurang ya, termasuk kunjungan-kunjungan kepada jemaat jauh lebih berkurang daripada sebelum pandemi. Tapi yang pasti adalah mau nggak mau dituntut dalam situasi yang sulit ini tetap ada kunjungan, khususnya kepada mereka yang memang butuh untuk diteguhkan, dikuatkan, ya, ketika mereka punya masalah, apakah dalam keluarga atau masalah ekonomi dan segala macam. Jadi pelayanan Gereja Kristus yang rutin dan seperti ibadah setiap minggu tetap harus lakukan ya. Persekutuan kategorial, ibadah-ibadah kategorial tetap dilakukan walaupun memang tidak nyaman karena tidak tatap muka, tetapi ya itu realitas yang harus dihadapi oleh jemaat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu juga. Yang penting semua sehat. Jadi secara umum memang pelayanannya ya tetap sama dalam arti ya pelayanan kategorial, ibadah tiap hari minggu gitu ya. Paling penyesuaiannya adalah tidak bisa tatap muka baru belakangan ini, dan juga mungkin dalam kunjungan ya ada kendala juga. Betul. Kalau bisa boleh tahu gitu ya, mungkin dari baik itu majelis, maksudnya penatua ataupun dari rohaniwan, kira-kira tantangan yang sulit tuh apa sih dalam melaksanakan pelayanan khususnya di dalam masa pandemi ini ya? Mungkin banyak ya, tapi ya katakanlah yang paling menantang atau yang sulit begitu ya. Boleh diceritakan barangkali ada? Secara teknis mungkin enggak ya Pak Yono ya. Secara teknis kita bisa lakukan, tetapi mungkin intens persoalannya itu berbeda. Ya, kalau masalah ekonomi ya semua punya masalah ekonomi. Tetapi ternyata dengan masa pandemi ini masalah ekonomi menjadi beragam ya untuk pendekatan. Itu jadi lebih rumit. Kalau dulu sih kayaknya ya sebelum pandemi misalnya, kalau ada jemaat punya masalah ekonomi kita bisa bantu, coba cari way out. Tapi sekarang kayaknya mau cari way out juga mau apa yang mau disediakan. Jadi opsi way out-nya begitu ya. Terbatas. Opsi way out-nya terbatas. Kalau secara teknis mungkin sebetulnya
tantangan kita itu kan cuma lebih ke arah penggunaan internet ya. Dan banyak jemaat mungkin yang pada saat awal itu akses untuk ke internet itu agak susah. Betul. Ya, sehingga dan kita juga pada waktu awal kan peralatan kita kan tidak betul-betul ditujukan untuk seperti online begitu. Puji Tuhan bahwa jemaat kita ya setia dan ternyata kita punya dana untuk menyiapkan atau menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga terus bisa berjalan. Ya puji Tuhan memang karena dan itu tidak mungkin berjalan tanpa ada peran Tuhan dan tentunya peran jemaat-jemaat yang bergerak hati untuk terus membantu. Jadi tantangannya mungkin lebih ke arah bagaimana kita menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga jangan sampai terganggu. Dari segi pencapaian ke arah jemaat mungkin jadi malah lebih banyak yang terjangkau. Tapi betul dari yang dikatakan Bok Suruben bahwa di kita main HP itu kan betul kita bisa tahu menjangkau banyak, tetapi kayaknya feeling itu tidak muncul, emosi itu kurang berperan. Kalau seandainya kita ketemu kan, kita masih bisa ngobrol sambil minum kopi gitu kan, nah, itu enaknya loh. Kayaknya udah mau minum. Tapi kalau di online kan rada susah itu ya. Jadi tidak terlalu ekspresif lah gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan dan kekurangannya gitu Tapi puji Tuhan lah bahwa Gereja Kristus Bogor masih mampu untuk menjangkau hal tersebut terlepas dari beberapa kendala yang mungkin masih mungkin muncul. Ya bersyukurlah sebenarnya bahwa jemaat mendukung pelayanan gereja ya. Dengan masa pandemi ini kan berarti pendekatan menjadi berubah dan dukungan dari jemaat khususnya pendanaan dari jemaat ketika pelayanan itu ditutup ke digitalisasi dan kita selama 2021 kita bisa merasakan lah, menikmati itu. Jadi ada pergeseran model atau pendekatan pelayanan terhadap jemaat. Kita nggak bisa abaikan itu. Betul. Nah, kita tunda yang itu ya. Ada bagiannya tentang pengembangan pelayanan. Ini menarik memang. Ya Bu Alda mungkin ada pertanyaan. Oke. Kita ke pertanyaan kedua kalau gitu ya. Apa saja momen-momen istimewa nih di sepanjang 2021 pasti ada momen-momen istimewa dalam perjalanan gereja kita. Ini mah bukan nanya, cuma nguji namanya. Kan pengalaman pribadi. Soalnya kalau ada kata mengapa itu udah kayak essay gitu kan. Free text. Ya. Yang paling gede kayaknya cuma itu coba koreksi nanti. Yang saya rasakan sih yang paling istimewa ya peneguhan penahbisan pendeta itu Andreas Filipus ya, yang baru dilakukan kemarin. Dan pasti itu akan berdampak besar terhadap pelayanan kita dengan pertamanya seorang pendeta gitu ya. Pendeta masa pandemi ya. Tapi masih agak muda, jadi mungkin jangkauan untuk menjangkau yang muda-muda yang ngerti. Yang muda tuh makin ya diharapkan semakin mantap lah itu gitu. Mungkin bentar lagi Bu Alda dong ya. Itu sebenarnya pertanyaan berikutnya. Iya. Apa yang disiapkan di 2022? Jadi tahun depan Alda ya. Udah jelas maksa tuh mas. Udah kaya Bu, ini udah kaya. Udah dikenal. Saksi ya. Oke, pentapisan ya Pak Andreas. Oke. Ada lagi atau mungkin Pak Ruben kalau yang menarik kali buat Pak Ruben sepanjang tahun ini? Menarik. Saya merasa dengan digitalisasi selama 2021 ya, bukan saja ibadah, persekutuan wilayah atau kategorial, termasuk pembinaan jemaat. Ya, pembinaan ya. Dan ternyata kalau dulu ya kadang-kadang sebelum pandemi berdebat mau jam berapa ya, bagaimana supaya yang datang bisa lebih banyak, jam yang pasnya. Ini sekarang
udah kita buat aja jam 6 sore. Nggak usah pusing. Dan biasanya kalau dulu kan, aduh gimana ya dengan ibu-ibu ya, mereka kan pingin datang. Kalau udah kemalaman tuh mereka nggak berani pulang. Gimana nanti nganterin pulang? Kalau sekarang mau jam 7 malam juga is okay. Jadi pembinaan buat jemaat juga jadi lebih mudah. Fleksibel ya. Fleksibel Sisi waktunya. waktu. Dan juga tidak ada kekhawatiran apakah ibu-ibu akan datang atau enggak. Atau mereka juga di rumah untuk ikut pembinaan. Jadi ternyata menarik juga. Jadi kebersamaan itu tidak senantiasa mesti tatap muka gitu ya. Iya. Jadi online pun tidak apa-apa gitu. Betul, saya ingat dulu waktu persekutuan tengah minggu, kan itu juga banyak diprotes oleh ibu-ibu. Kenapa harus malam? Nah, siapa yang nganterin saya? Siapa yang nganterin pulang? Itu aja diprotes ibu-ibu. Nah, tapi nggak gitu juga sekarang ibu-ibunya yang sekarang pada minta kapan kita ketemu kebersamaan. Selalu gitu kan. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya rada menarik di tahun ini. PTJ Langham, PTJ itu apa? Pendidikan Teologi Jemaat. Tahun ini sampai 33 orang loh pesertanya. 33. Biasanya itu ya maksimal sekitar 20-an deh ya, itu pun lalu melorot gitu. Sekarang 33 dan dari 8 gereja kalau saya tidak salah. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Semarang. ya, dari Jakarta, dari Bogor para pesertanya. Dari gereja Kristus itu mungkin kira-kira 17 orang. Jadi hampir 16 itu atau sebagian besar, hampir separuhnya itu juga dari luar yang ikut. Nah itu kalau PTJ itu biasanya untuk apa Pak Boksu? Nah kalau ini urusan Boksu, yang teologis. Ya untuk menolong jemaat sebenarnya ya kaum awam untuk bisa membaca Alkitab, ya, memahami isi Alkitab. Bahkan diharapkan satu saat jemaat bisa membawa renungan singkat. Nah, mantap itu. Renungan virtual Ya, modelnya. ya jadi ada kesempatan luas ya besar buat jemaat sebenarnya bisa melayani sesama jemaat, apalagi dengan digitalisasi begini. Menarik. Pertanyaannya adalah dikasih nggak sama rohaniwannya? Ada ininya dong, sertifikasi. Kayak itu aja mau dakwah juga ada sertifikasi katanya. Bawa renungan. Oke. Kalau kita segini tuh udah termasuk jaga jarak ya. Lumayan, tapi kan Jadi kalau ngopi gitu nggak masalah kan? udah silakan aja. Tapi itu kan ada ini ya, ada apa air disinfection ya? Ya. Nah, di ini. Jadi ruangan ini Hmm. sirkulasinya bagus ya, ada desinfektan. Semoga. Tapi nggak takut keracunan kan Pak? Makanya dari tadi udah semprot-semprot. Mengandung alkohol ya. Ya udah kalau mau minum aja. Oke. Ada lagi momen istimewa mungkin satu kalau memang ada ya, kalau enggak ya mungkin bisa lanjut. Ya pelayanan kepada jemaat ya sebenarnya selama 2021 menuntut kreativitas ya. Betul. Mau nggak mau ya. Karena memang sebuah model pendekatan baru yang selama ini kan kita gereja tidak lakukan digitalisasi ya. Iya. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya. Kalau mau dibilang new normal, ya tergantung pengertian normalnya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau new ya betul-betul new, betul-betul new. Jadi wajar kalau gereja kemudian invest lebih besar karena betul-betul Peralatan, fasilitas ya, fasilitas peralatan segala macam, model pendekatan pelayanan pun juga baru dan segala macam. Ya, jadi kita betul-betul baru. Ngomong-ngomong pelayanan, saya jadi kepikiran tentang BUK nih ya. Nah, mungkin bisa cerita kali ya sepanjang 2021 nih. Karena memang ya kondisi pandemi dan kita tidak menutup mata bahwa banyak juga yang terkena dan mungkin sampai meninggal atau mungkin ya dengan berbagai macam sebab ya. Nah, mungkin ada informasi tentang pelayanan BUK nih mungkin. Soalnya kan biasanya kan satu pasukan tuh ya. Ada paduan suaranya, kemudian ada pendeta yang melayani. Nah mungkin memang lebih terbatas. Nah mungkin nggak tahu ya bagaimana gereja Kristus Bogor melayani
tentang kematian. Saya kira sih kecuali kalau dia karena COVID kan memang prosedurnya nggak boleh ya. Betul. Nah, jadi Pak semuanya virtual kan, harus online kan, tidak tidak boleh gitu. Nah, karena itu kan sudah langsung ditangani oleh rumah sakit sampai ke pemakaman ya. Jadi kalau penghiburan kan kita boleh melakukan itu secara virtual, jadi online. Keluarga berarti ya. Keluarga. Kalau tidak karena COVID, ya tetap saja kita lakukan pelayanan itu, cuman terbatas. Jadi di rumah duka pun kan porsi harus dibatasi. Rohaniwan tetap datang, penatua juga tetap datang. Tapi kalau detailnya mestinya Ibu Alda lebih apa? Lebih sering. Biar cerita. Mungkin Bu Alda boleh cerita sedikit. Yang nanya dan jawab juga gitu. Karena ya menurut saya pelayanan yang cukup relevan ya sebenarnya ya. Karena itu terjadi terus. Betul. Tapi mungkin juga jemaat juga bertanya-tanya karena terjadi terus, tetapi tidak sering, tetapi juga mungkin itu Puji Tuhan kok tidak sering. jauh lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Tapi mungkin memang jemaat memang perlu tahu juga pelayanan kedukaan dalam arti mungkin kurang terlalu banyak berita tentang apa sih yang terjadi, apa yang dilakukan di dalam kedukaan itu. Mungkin Bu Alda boleh Sepintas. Ya oke, sekilas aja mungkin ya. Jadi selama kita selama pandemi otomatis yang namanya paduan suara penghiburan itu mereka dirumahkan. Jadi mereka tidak bernyanyi karena biasanya kan mereka lah yang mengisi pelayanan pujian. pelayanan itu gitu kan. Mereka berperan sangat penting karena di tengah-tengah keluarga yang berduka di sana mereka benar-benar menghibur. Tapi karena pandemi kita harus membatasi jumlah orang yang hadir sehingga terpaksa mereka sampai saat ini belum melayani lagi. Tapi memang ada beberapa orang yang hadir dan kadang-kadang mereka ikut nyanyi juga gitu ya untuk khususnya setelah lebih angka COVID sekarang kan sudah lebih rendah ya. Jadi mereka sudah mulai datang beberapa orang, 2-3 orang dan mereka bernyanyi gitu. Walaupun bukan nggak ngisi pujian, tapi mereka bernyanyi mengiringi ketika memberikan minyak wangi. Lalu selain paduan suara, tentu penatua ya. Penatua kalau biasanya dulu bisa datang beberapa orang, walaupun yang bertugas hanya satu, ini diusahakan hanya satu saja yang datang. Benar-benar membatasi siapa yang datang. Dan kita ketika betul tadi yang sudah dikatakan Om Yona ya, kita ketika ada yang kena COVID lalu harus dilayani, kita tetap layani tapi secara online lewat video call atau lewat Zoom. Jadi tergantung dari permintaan keluarga. Dan itu langsung kita layani. Kadang-kadang rohaniwan satu dengan yang lain juga nggak sempat koordinasi gitu ya. Kita langsung siapa aja yang ini langsung aja dilayani aja gitu ya. Karena itu kan benar-benar berburu sama waktu ya. Karena kalau prosedur COVID itu kita nggak bisa menentukan oh iya nanti sore jam sekian, nggak bisa gitu kan. Jadi langsung misalnya pagi ini gitu. Jadi ketika kita ditelepon itu mungkin jarak setengah jam tuh udah harus pelayanan. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat lagi koordinasi, kita langsung ambil alih. Jadi cepat-cepatan aja gitu. Seperti emergensi aja ya. Emergensi iya. Jadi Puji Tuhan kita punya punya rohaniwannya ya lumayan gitu. Lumayan cukup gitu. Kalau ada ini pesan tersembunyi nih yang mau daftar jadi rohaniwan. Penatuannya banyak gitu kan. Jadi pendeta Yono boleh. dan memang kita bersyukur juga di selama masa pandemi ini jumlah yang meninggal tidak terlalu banyak ya, jadi hampir normal. Dan memang ada ketika masa-masa COVID itu sangat tinggi, itu yang memang kita agak banyak ya, sekitar Juli Agustus itu yang banyak sekali yang meninggal, tapi jumlah yang lainnya tidak terlalu banyak. Nanti kita akan. Kalau saya ikut nanya boleh?
Boleh. Enggak, ini hanya supaya bisa dijelaskan juga kepada jemaat gitu ya. Kan ada kan salah satu tim Satgas Covid-nya Gereja Kristus gitu. Oh, oke. Apa yang dilakukan ketika itu terjadi? Kalau seandainya sekarang ada Omikron, semoga sih tidak terjadi ya, tidak meluas dan itu jemaat harus bagaimana gitu. Atau gereja berbuat apa gitu. Barangkali bisa menjelaskan dikit personal gitu. Apa yang dilakukan, Pak? Ada bantuan apa, ada pemberitahuan apa gitu. Prosedur kali ya. Ya. Yang pertama pastinya pesan dari Satgas selalu tetap protokol kesehatan diutamakan ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas, lagi apa ya? 3M. Ada 5 sekarang Bapak ya. Jangan berkerumun. Ya. Jangan Oh ya, dan Menghindari tidak kerumunan. menghindari kerumunan, betul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika jemaat ada yang terkena COVID, seperti waktu sekitar bulan Juli itu sangat banyak ya, hampir setiap hari. Bukan hampir setiap hari ada beberapa orang yang melapor kepada Satgas terkena COVID. Nah, waktu itu kita menyediakan ada paket vitamin dan masker untuk dibagikan kepada jemaat yang terkena COVID waktu itu. Dan ada beberapa jemaat yang sudah dilayani, kita sudah mengeluarkan lebih dari 100 paket. Artinya jemaat kita banyak yang kena juga ya. Tapi ya puji Tuhan, bukan sebagian besar lagi ya, hampir seluruhnya sembuh. Memang ada beberapa yang meninggal, ya tapi kita percaya itu semua atas kehendak Tuhan ya. Dan ketika ada yang terkena COVID itu ada banyak hal yang dilakukan, bukan hanya Satgas COVID. Jadi bukan hanya Satgas COVID yang mengirimkan vitamin dan masker itu, tetapi juga peran serta dari wilayah. Jadi wilayah memegang peranan penting juga. Jadi ketika ada jemaatnya yang terkena, mungkin tidak dia lapor sendiri ke Satgas COVID, tapi dilaporkan oleh wilayah. Lalu ketika memang mereka kekurangan atau mereka tidak mampu untuk, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk nggak bisa keluar kan namanya. Seringkali kan satu keluarga yang isolasi. harus isolasi mandiri gitu. Nanti dari wilayah itu melaporkan ke Satgas COVID, apakah orang ini memang butuh bantuan atau memang bisa mandiri, ada keluarga yang memberi makan, itu it's okay. Tapi ketika ini nggak bisa, itu ada bantuan-bantuan yang bisa disalurkan lewat wilayah, dan itu kerjasama wilayah sangat luar biasa. Jadi ada sinergi ya, semua pihak. Oke, puji Tuhan. Oke, berhubung waktu mungkin Bu Alda boleh lanjut pertanyaan. Pengennya mau ngobrol sampai sore ini ya. Ya, dengan kondisi yang baru ini, new normal kan tadi ya katanya ya, bagaimana gereja tetap membangun relasi antar jemaat? Ini rada perlu mikir dikit ya. Karena yang tadi kan sebenarnya udah umum kan, bahwa interaksi antar jemaat kan rata-rata udah pakai inilah, pakai gadget ya. Jadi salah satu dengan yang lain kan, ya itu kayak tadi misalnya ada yang kesusahan atau butuh bantuan, kan mereka langsung nelpon atau menghubungi gereja. Kan gereja kan punya nomor tersendiri kan untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian kalau kita juga mau ada persekutuan dan lain sebagainya, kan itu juga terus diumumkan di dalam WA grup dari masing-masing, ya wanita, ya pria, ya wilayah dan lain sebagainya. Jadi itu bagaimana kita tetap mempertahankan relasi yang ada di dalam hubungan antar individu di jemaat ini, di gereja ini. Puji Tuhan sekarang dengan sudah boleh tatap muka, kalau kita udah mulai buka walaupun sangat-sangat terbatas, ya interaksi itu makin intens kayaknya. Enggak. Tapi ada kita kan membuka dengan kuota berapa? 90 ya? 90 orang, karena kapasitas kita kan bisa sampai 300-an ya, sama 90. Itu pun baru masuk berapa ya? 70 lebih ya? 80 lah. Berarti 90 pun belum tentu penuh juga ya? Belum penuh.
Nah, jadi rupanya kan udah rada keenakan ini dia. Nggak tahu nanti tanggal 25 Om. Nah, tapi itu kan Kayaknya udah karena pagi banyak. saja. Iya. Daripada pagi. Kalau ini pakai siang dengan sore dibuka, Iya. wah itu mungkin lain cerita lagi. Iya. Itu kita mungkin harus mempersiapkan lebih itu lagi. Lebih ya lebih intens lagi ya. Iya. Dari Pak Ruben barangkali. Kalau kita memahami membangun relasi harus ketemu langsung sih, memang step by step ya gereja. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa gereja bukan tempat klaster di mana kemudian jemaat terkenal. Klaster baru gitu ya. Jadi kita sangat-sangat menjaga seperti itu. Dengan mulainya ibadah tatap muka di Advent pertama, Khawatir juga ya. ada khawatir besar tidak, ya. Hanya sangat berharap tidak ada, jangan sampai ibadah tatap muka malah menjadi klaster itu. Ya, termasuk juga akhir tahun, ya karena kan walaupun bersyukurlah ya sebenarnya pengetahuan tentang COVID ini kan sudah sangat banyak. Betul. Prosedur-prosedur pribadi, setiap pribadi untuk melakukan sesuatu juga sudah sangat dipahami dan kelihatannya sudah mendarah daging. Keluar rumah kemana pakai masker dan cuci Protokol tangan. kesehatan ya. Jadi bukan lagi semacam protokol kesehatan itu bukan lagi semacam yang harus diingatkan apa yang kasih tahu walaupun itu penting, tetapi jemaat itu sudah melakukan ya nggak perlu istilahnya di bawah sadar sudah lakukan. Sudah menjadi bagian hidup. Nah, dengan harapan bahwa sedikit demi sedikit ya jemaat mulai kumpul di gereja, kan tentu kita inginkan begitu. Kan selalu kita impikan bahwa gereja sebagai rumah kedua buat jemaat. Ya, jadi di mana mereka kalau ke gereja itu nyaman, aman, dan senang ketemu banyak orang. Iya. Ya, dengan memulai di akhir tahun ini sedikit demi sedikit kita berharap jemaat bisa lebih kumpul lebih banyak dan kita bisa saling bercerita, karena penting saling bercerita. Ngobrol-ngobrol ya. Seperti sekarang ngobrol. Karena direkam aja ya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk yang suka bercerita. Ya, relasional. Jadi dia kalau ketemu pasti dia bercerita tentang kehidupan. Bayangkan kalau khotbah nggak ada cerita. Ya, jadi dengan kumpul ya pasti akan ada banyak cerita-cerita indah. Iya. Ya oke, Bu Alda boleh lanjut. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ya, yang bagian Oke. apa? Yang keluar ya pelayanan. Oke. Ngomong-ngomong tadi kita lupa ya, maksudnya saya meng-highlight bahwa pertanyaan-pertanyaan ini kita desain untuk memastikan bahwa gereja Kristus itu berada di jalur yang benar, yaitu lewat misi gereja. Nah, misi gereja itu adalah layani keluarga, layani kota, layani dunia bagi kemuliaan Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengar sebagian ya, maksudnya kiprah gereja dalam melaksanakan misi yang pertama ini, yaitu layani keluarga. Artinya lebih ke arah internal. Nah, mungkin bagian yang berikut adalah layani kota. Nah, mungkin Alda boleh lanjut ya. Oke, bagaimana kita melayani kota ya? Yang pertama pertanyaannya, apa saja yang gereja lakukan dalam kaitannya melayani kota Bogor atau pelayanan lain di luar lingkup Gereja Kristus Bogor? Yang paling umum dan yang menjadi rutin itu kan di kita ada pelayanan kasih, jadi pemberian kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu, terutama di sekitar lingkungan gereja, tapi juga kalau ada event-event tertentu atau momen tertentu, misalnya Lebaran ataupun hari-hari raya lain dari agama lain gitu, kita juga memberikan sembako, dan itu peranan anak-anak muda gereja kita luar biasa sekali. Mereka
aktif sekali dalam hal tersebut. Juga kita pernah melayani vaksinasi ya. Ya, Iya. 17 Nah, Agustus. jadi sampai dan itu lumayan bagus tuh dapat apa dari kecamatan dapat apresiasi. Sampai mungkin 500 orang lebih yang datang ke gereja ini untuk mendapat vaksinasi di sini. Kerjasama dengan dinas kesehatan tentunya Pak ya. Nah, itu Tetapi mungkin ya saya ingat pertemuan terakhir di kantor kepolisian ya. Bukan ditangkap kan? Ya, jadi kan di sana ada Kapolsek, ada Koramil, ada perwakilan dari kecamatan, kumpulin ini dari gereja-gereja Bogor Timur. Ya, luar biasa sih pujian ya buat Gereja Kristus berkaitan vaksinasi di Agustus kemarin itu ya. Jadi itu yang membuat Bogor Timur itu mendapat penghargaan. Oh ya. Sudah jumlah yang divaksin Karena Bogor luar Kecamatan Bogor Timur itu sampai 100,14% Oh, pencapaian. Jadi mereka membuka dari luar domisili dari luar kota Madya Bogor, bukan saja Bogor Timur tapi kota Madya Bogor dan di luar kota Madya untuk bisa divaksin. Dan itu sangat dihargai juga dari Jawa Barat. Oh, puji Tuhan. Nah, Gereja Kristus mendapatkan ya istilahnya like jempol. Ya. Ada aplikasinya ya, peduli lindungi Gereja Kristus. Jadi terima kasih sih sebenarnya kepada anak-anak muda Gereja Kristus yang sangat membantu waktu itu dan luar biasa. Ya. Dan Kecamatan Bogor Timur sangat senang dengan bantuan dari Gereja Kristus. Oh, luar biasa ya. Berarti kiprah Gereja Kristus Bogor ya tidak hanya Adalah peranannya gitu. betul. Justru itu yang memang kita harapkan lewat misi gereja ini, jadi tidak hanya pelayanan di dalam saja, tapi juga menjangkau keluar ya. Ya termasuk itu kalau bantuan-bantuan ada bencana alam kita akan ikut serta. Dan puji Tuhan, jemaat gereja kita ini luar biasa bahwa ketika itu diumumkan, mungkin dari kas gereja memang keluar Sudah disiapkan sedikit deh gitu apa namanya. Nah, tetapi ketika itu diumumkan bagi jemaat yang tergerak hatinya, waduh itu apa namanya yang namanya sumbangan itu banyak terus-terusan lagi. Itu yang luar biasa. Nah, jadi jiwa murah hatinya jemaat Bogor boleh diakui. Puji Tuhan. Dan kita sekarang lagi merencanakan ini dengan yang di sekitar gereja kita di rumah RT di bawah itu kan mau ada pemberdayaan masyarakat. Oh ya. Jadi ya puji Tuhan lah, semoga itu bisa terwujud. Dulu kita juga pernah mencoba membantu masyarakat di NTT gitu ya. Hanya sayang yang di Jawa Tengah itu nggak jadi nggak klop itunya ya komoditas yang mau dikerjakan. Nah, tapi ya kita sih berharap bahwa itu akan terus-menerus berlangsung karena biar bagaimana gereja itu kan kepanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi boleh bangga lah dengan jemaat-jemaat di GK Bogor ini. Ya, ada Dan jangan lupa kalau ngomongin jemaat tentu ada rohaniwannya juga dong. Ya. semua pihak Ya bangga lah gitu. Iya, puji Tuhan. Oke. Boleh lanjut. Oke, itu tadi di masyarakat dan sampai ke luar kota ya. Sekarang kalau keterlibatan kita di sinode bagaimana? Sinode Gereja Kristus ya. Menarik. Silakan duluan lah. Yang penting kita menempatkan personal kita di sana. Kalau itu memang rutin ya. Jadi Iya. dari Gereja Kristus ada perwakilan untuk menempatkan Ya, di sini. bukan saja di BPMS, tetapi juga di kategorial di sana, di komisi-komisi ya. Jadi Bogor berusaha, Gereja Kristus Bogor berusaha mengutus orang untuk terlibat di dalam sinode. Kalau yang sekarang siapa yang ada di sana? Yang pasti rohaniwannya. Ya, pendeta yang diutus Jobar. dari gereja. Oh, Pak Jobar. Ya, Oke. jadi sekretaris umum malah ya. Oh, jadi sekretaris umum. Jadi orang keduanya lah ibarat kata begitu. Nah, jadi kadang-kadang rada unik juga.
dia nulis surat ke Gereja Kristus Bogor, minta izin ke Gereja Kristus Bogor sebagai apa BPMS, ya ntar dia juga yang jawab gitu. Jadi dia ketika dia mengirim surat dia sebagai sekum, tapi ketika menjawab surat dia sebagai bagian jemaat gereja Kristus Bogor. Dan itu juga apa di tiap komisi ada ya. Komisi wanitanya ada, komisi pemudanya ada, remajanya aktif, prianya ada gitu. Jadi ya lumayan lah jadi Bogor. Jadi ya mungkin kita kalau boleh menghimbau nih jemaat ikutan aktif lah biar ada seluruh banyak nih apa namanya talenta yang bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti itu bagian pesan-pesan. Terlibat juga dalam pelayanan baru. Oke. Iya, kita tahu bersama ya pelayanan kita juga termasuk di dalam yayasan YPK. Ya, Pangi Kasih ya, di pendidikan maupun di kesehatan. Gimana tuh? Ya, silakan Bu. Pelayanan kita. Mungkin klinik dan sekolah ya. Iya, klinik dan sekolah. Itu yang aktif ya. Beasiswa juga ada, cuma agak sedikit menurun ya, tapi tetap ada kan. Kita sih sebenarnya sangat bersyukur ya punya YPK. Itu yang pertama yang harus kita lihat, bahwa gereja ini tidak berdiri begitu saja untuk dirinya, tetapi membentuk sebuah yayasan, menghadirkan karya-karya untuk masyarakat. Jadi YPK itu bukan sebuah yayasan yang kemudian berdiri sendiri dan harus jalan sendiri. Karena YPK itu adalah milik jemaat Gereja Kristus, dan jemaat Gereja Kristus harus menyadari bahwa mereka memiliki, tetapi mereka bisa memberikan kontribusi besar buat YPK untuk melayani masyarakat. Jadi kalau YPK itu ada pelayanan pendidikan, kesehatan, nah sebenarnya sangat diharapkan adalah nama YPK bukan hanya sebagai sebuah tulisan aja di samping gereja. Ya. Jadi jemaat, ayolah, saya rasa jemaat coba lihat, terus coba terlibat, ya, melayani di sana bersama-sama, supaya jangan dia lagi sih sebenarnya yang jadi pengurus di situ. Jadi ayo sama-sama, saya ingin memberikan kontribusi buat YPK. Jadi itu yang sangat diharapkan, karena kita percaya bahwa YPK itu anugerah Tuhan buat Gereja Kristus sebenarnya, yang harus digali, harus diperluas supaya kontribusinya menjadi lebih nyata buat masyarakat. Jadi ya itu harapannya buat jemaat ya, untuk sama-sama terlibat. Jadi bukan itu tanggung jawab buat majelis aja memikirkan, bukan tanggung jawab dari badan pembina, pengawas dan pengurus aja, tetapi jemaat sama-sama memikirkan dan melibatkan diri di dalam. Itu indah sekali sebenarnya. Itu juga harapan. Tapi soalnya bukan cuma harapan, karena juga tetap dilakukan. Hanya memang ada keterbatasan tertentu gitu ya. Yang harus mestinya makin develop ya, makin dikembangkan, makin ditumbuhkan. Ya, karena saya pikir YPK memang berhadapan langsung dengan masyarakat umum. Betul, masyarakat dari sisi kesehatan ya, klinik, kemudian dari sisi pendidikan, which is itu sebagai dasar untuk membentuk manusia gitu ya, pendidikan. Dan kalau saya tidak salah, sebenarnya yang terutama yang klinik itu mungkin lebih banyak pasiennya dari luar, bukan jemaat kita juga kan, dan bukan cuma jemaat Kristen loh. Iya, terbuka ya, jadi maksudnya itu benar-benar open for public lah gitu. Jadi dan itu saya pikir benar-benar menjadi buah yang bagus sekali dari suatu karya gereja itu. ya.
Oke, untuk bagian berikutnya ini tentang kepemimpinan ya. Tadi Om Yono udah ngobrol ya tentang apa namanya pergantian majelis tahun ini. Nah mungkin bisa dicerita-cerita nih gimana rasanya menjadi ketua majelis lagi. Ini agak menarik menjadi ketua majelis di Gereja Kristus Bogor ini. Oh, kenapa tuh Om? Ya, di kita kan sistem untuk memperoleh ketua itu kan berdasarkan pemilihan ya, demokrasi lah gitu. Nah, siapapun yang mau silahkan mencalonkan diri. Tapi di kita itu suka aneh ya. Yang kata majelis di BP pun sama. Apa tuh? Kalau ditanya mau nggak jadi pengurus, enggak. Apalagi jadi ketua. Jadi kenapa dong saya mau? Kenapa Karena tuh? yang lain? Nggak ada yang lain. Jadi ya apa boleh buat lah. Jadi maksudnya terpaksa nih. Kalau mau jujur iyalah. Kalau mau jujur. Tapi kan kalau kita menganggap bahwa pelayanan itu suatu anugerah, ya kita hanya kadang-kadang menyerahnya dari segi ya mungkin Tuhan memang mau mempercayakan itu lewat kawan-kawan yang hadir. Dasar tuh kan saya karena yang paling tua kali ya. Rambutnya aja, rambutnya. Ada malu hati gitu. Aku mau bilang males loh, enggak. Nah, jadi ya apa boleh buat. Menarik sebetulnya karena dan di kita tuh jujur aja buat saya jadi ketua itu enggak berat kok itu. Oh, ya? Karena pelayanan kita pengambilan keputusan itu kan kolektif. Saya sebenarnya cuma tinggal ngedengerin aja apa maunya para anggota majelis yang lain. Nah dan di kita beruntungnya juga kita jarang sampai berdebat sampai salah satu mempertahankan keinginannya. Itu puji Tuhan di kita. Kalau katanya dulu, nggak tahu zaman dulu gitu ya. Yang jelas zaman sekarang itu saya merasakan kok nyaman-nyaman aja kalau soal debat 1-2 diskusi beda pendapat ya tuh normal ya dalam apa. Nah, jadi ketika semuanya sudah setuju dan kadang-kadang salah satu majelis misalnya mengusulkan sesuatu yang lain langsung setuju. Oh yang lain langsung setuju gitu kan. Nah kita kan tinggal mengaminkan, ya udah setuju. Nah jadi sebetulnya nyaman. Jadi kalau saya pikir sih nggak usah khawatir lah di gereja kita itu enggak individual responsibility, tapi grup kolektif responsibility. Jadi nyaman-nyaman aja lah, jangan takut. Dan yang paling sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya ketika orang melayani, itu mungkin harapan nanti atau himbauan, tapi ini buat majelis mau kayak jadi atau para pelayan Tuhan, bahwa kalau kita menyadari bahwa pelayan itu suatu anugerah, kenapa kita tuh tidak melayani dengan sukacita gitu? Mungkin kesulitan ada, mungkin keterbatasan kita pun ada, tetapi kalau kita menganggap bahwa percaya nggak itu pilihan Tuhan, jadi ya nggak apa itu. Kalau tidak bisa kan ada teman, nggak ada kita kalau ada minta tolong ini, saya nggak bisa ini, tapi kan harus dikerjakan, pasti ada teman yang bisa membantu. Nah itu yang barangkali harus kita percaya. Jadi apa boleh buat lah, karena percaya itu saya terima. Tapi ada masanya loh, jangan yang tua melulu karena zaman ini zaman milenial nanti ke depan ini, aduh. Iya. Oke, mungkin justru kalau saya lihat di Gereja Kristus Bogor ini, orang tuh tidak terlalu berminat untuk menjabat. Sehingga kalau ada yang mau menjabat tuh mungkin hanya berdasarkan bahwa dia rela. Coba perhatikan dah. Justru kalau ada yang misalnya benar-benar berminat, puji Tuhan kalau kita pikir ya, udah ada nih beres dah urusan. Itu unik tuh di situ. Nggak tahu kenapa, apakah itu jemaat kita rendah hati kan? Kata-kata baiknya cuma kalau di istilah di itu kan dulu ada cerita ABS kan, asal Bapak senang. Kalau di kita itu kalau ada pemilihan ABS juga. Apa tuh? Asal bukan saya.
Oke, nah dalam konteks pandemi nih, mungkin ada penyesuaian barangkali bagaimana para penatua majelis ya, penatua dan juga rohaniwan melaksanakan kegiatannya. Ya contohnya lah rapat, mungkin dulu kan memang setiap bulan sebulan sekali pertemuan di ruang atas dengan makan-makan gitu ya. Nah kalau sekarang gimana nih? Yang jelas sekarang nggak makan-makan. Makan sendiri ya di rumah masing-masing. Mungkin dari Pak Ruben dulu, Pak. Kalau mungkin dalam konteks rohaniwan yang melaksanakan katakanlah rapat rutin itu masih ada ya? Masih ya, Setiap hari apa ya? setiap hari Rabu pagi ya. Jadi Rabu pagi. Ya melalui Zoom memudahkan, tetapi juga menjadi menyenangkan juga ya. Memudahkan dan menyenangkan. Ya, maksudnya tidak perlu keluar rumah. Pantas kalau diajakin rapat barengan nggak pada. Oke, jadi lebih fleksibel dan lebih nyaman gitu. Ya sebenarnya dengan Zoom jadi lebih nyaman ya, karena sebenarnya sebelum pandemi sih rapat di sini ya, jadi lebih banyak persekutuannya sih. Tapi dengan Zoom malah lebih banyak ya memang teknisnya yang harus ini, teknis yang dibicarakan. Memang perlu kali ya rohaniwan kumpul lagi di sini supaya ada persekutuannya bisa lebih Ingatin doa ada. Nanti Om tunggu amat. Ya tadi dia kan lebih nyaman kalau pakai Zoom. Berarti bukan takut pandemi Pak. Berarti isunya nyaman tidak nyaman. Tapi keuntungan lainnya kalau dengan Zoom itu irit anggaran untuk konsumsi Konsumsi dan transport. dan transport. Dan juga satu lagi, cukup membeli baju atas aja. Celana pendek. Nah itu kan kalau di rohanian, kalau misalnya rapat majelis gimana nih? Oh iya. Ya kurang lebih aja kan sama juga Sama gitu ya. Celana pendekan ya. Cari yang praktis gitu kan. Ya itu di satu sisi memang oke gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya orangnya demen berinteraksi langsung. Jadi kita tuh ekspresif. Kalau kalau mau bicara ataupun muka gitu kan, kalau di Zoom kan biar gimana kan terbatas. Apalagi kalau jumlahnya banyak sekali, cuma segede gitu. Lalu kita mau ngomong ke seseorang untuk berinteraksi lebih intens kan susah. Iya. Perlu banyak orang. Padahal kalau buat saya yang namanya kebersamaan kan dengan tahu lebih dekat, lebih nyaman, lebih dalam kan kita menjadi bisa ya emosi itu muncul gitu loh. Jadi kalau aku peduli beneran. Kalau tidak ya tidak. Saya mau jujur aja kalau kita tanya ya jujur dah ya. Ketika teman kita sakit lalu kita bilang pray for him, mendoakan itu. Saya mau tanya bener mana mendoakan? Bener cuma sekadar memforward saja. Tapi kalau kita nggak lihat beda kan. Iya. Jadi itu kan sangat bisa touching atau sangat bisa apa. Nah, itu yang barangkali tapi yang namanya kondisi sekarang, kalau dulu takut pandemi betul, kita pun sangat menjaga. Dan sekarang dengan kita mungkin lebih bisa menyikapi situasi dan kondisi, mungkin juga kalau kata Pak Jokowi kan, pada suatu saat kita harus hidup bersama itu, Iya. ya kan, live with it. Jadi apa namanya? Asal kita menerapkan segala macam protokol yang diharapkan itu, malah kita bilang kita lebih strict. Nah, lalu kenapa kita tidak lakukan? Karena tanpa kebersamaan, begitu kita pakai rok sedikit, apalagi di WhatsApp ataupun di yang gitu, udah kita kayak bat aja begitu. Karena nggak ada waktu untuk menjelaskannya. Iya. Padahal bukan itu loh maksud saya. Misalnya demikian. Bisa salah mengerti juga. Bisa salah mengerti. Nah, kalau intens kan gampang, dan orang kita puji Tuhan kan pada rendah hati. Kalau pas pada saat itu tidak nyaman kan kerasa nih, nggak nyaman, langsung kan samperin. Tadi aku salah ngomong tadi ya, padahal bukan maksud begitu. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi tadi balik ke yang pertanyaannya, ya tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, hanya tidak secara tatap muka.
rapatnya masih panjang. Tergantung. Kalau topiknya banyak panjang. Karena gini, aku berpikir karena ada yang usul supaya apa? Jangan terlalu panjang lah kalau rapat. Saya kadang-kadang sebetulnya membiarkan kalau lagi mimpin rapat gitu ya. Kenapa? Jumlah kita 43 orang loh. Betul. Kalau sampai ada orang diam aja, justru kita bertanya-tanya ini ikutan atau tidak. Nah, salah satu susahnya kalau di Zoom itu kan cuma namanya yang muncul atau cuma potretnya. Nah, dia ada atau tidak, dia menyimak atau tidak. Ya. Nah, kalau bersama kan kelihatan dan dia pasti berinteraksi lah. Ya. Tapi kalau di situ kan susah. Nah, ini yang diam saja itu gimana? Nah, memang tapi kalau yang terlalu banyak cerita itu juga kadang-kadang harus di-cut. Gitu ya. Hanya masalahnya kan di kita itu kalau nanti di-cut kesinggung nggak? Nah, jadi rada repot juga kan? Nah, jadi ya sudah. Tapi yang diharapkan adalah, ayolah walaupun lama, tapi tiap orang ikutan. Ada yang mengungkap ya. Ya, jadi kita tahu ada kehadirannya, ada partisipasinya. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang kalau doa pun mana nih orang ini dia kita perlu. Sebabnya ingin apa namanya? Ikut serta berpartisipasi. Tidak pasif gitu loh. Karena kita kan bagian dari itu. Yang ketika kita ikut ngobrol, kan ada dong pasti yang diceritakan di sana, ada dong yang dikontribusikan gitu. Ya. Nah, jadi apa boleh buat kadang-kadang ya, biarlah panjang gitu. Apalagi kalau kita mulai jam setengah 1, praktisnya jam 1:15, ya kan? Nah, kalau cuma sampai jam 2, aduh garing amat ya. Nah, yang dibahas kan nggak sedikit. Nah, kalau sampai jam 4, itu kayaknya rada normal ya. Kalau sampai jam 6, itu terlalu semangat. Ya, kurang lebih gitu lah. Oke, demikian rasanya untuk bagian ini. Nanti kita akan lanjut untuk di bagian bagaimana Gereja Kristus Bogor mempersiapkan diri menghadapi tahun 2022. Dan kemana-mana, pemirsa tetap Itu dia yang diharapkan. Mazmur 90, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami
70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Izinkan saya Bapak Ibu bertanya sebagai refleksi akhir tahun ini, apakah aku hidup melakukan kehendak Tuhan? Adakah Bapak Ibu masih ingat pada hari terakhir tahun 2019, tepat 2 tahun yang lalu, ketika Bapak Ibu mencari kehendak Tuhan untuk membuat resolusi tahun 2020. Lalu apa yang terjadi di tahun 2020 Bapak Ibu? Pandemi COVID-19. Berapa banyak resolusi kita yang tercapai pada tahun itu? Sekarang saya ajak Bapak Ibu mengingat 1 tahun yang lalu, pada akhir tahun 2020. Kita membuat resolusi untuk tahun 2021. Banyak di antara kita membuat resolusi itu. Tapi bagaimana hasilnya? Banyak juga di antara kita yang tidak membuat resolusi karena menganggap bahwa kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Dan bisa tetap hidup melewati tahun 2021 sudah sangat bersyukur. Karena kita kehilangan banyak orang yang kita kasihi. Nah, tepat pada hari ini, 1 tahun akan berlalu di tahun 2021 ini. Apakah kita sudah hidup melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Mungkin kita menganggap bahwa asal kita berjuang dan bisa bertahan hidup sepanjang tahun ini, kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita menganggap bahwa waktu ini begitu cepat berlalu, karena toh hidup manusia itu begitu rentan. Hari ini ada, besok tiada. Kita mungkin berkecil hati ketika tahun-tahun berlalu, dunia tampak lebih buruk, dan tubuh kita semakin lemah, semakin lambat untuk bergerak. Atau kita mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengendalikan masa depan. Ketika kita mengalami banyak peristiwa 1 tahun terakhir ini saja. Apakah itu senang karena kita merasa kita diberkati oleh Tuhan? Atau sebaliknya, kepahitan hidup karena kepergian orang yang kita kasihi dan kita bergantung kepadanya. Kita merasa hidup ini seperti mimpi buruk ataupun mimpi indah. Dulu kita membuat resolusi masa depan dengan keyakinan yang kuat. Tetapi sekarang kita menatap peristiwa masa lalu dengan pandangan yang nanar akibat kesedihan yang kita derita. Di manakah Tuhan? Apakah peristiwa masa lalu itu adalah kehendak Tuhan bagi aku, bagi keluargaku? Memang Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dan tidak dibatasi oleh waktu. Dia kekal dan karena itu kita dapat bergantung kepada Dia dan kehendaknya.
Tetapi Mazmur 90 mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Menyadari hidup ini singkat membantu kita menggunakan waktu apapun yang kita miliki dengan lebih bijak. Dan untuk kebaikan yang bersifat kekal. Paling tidak, bagi kita itu kehendak Tuhan. Sisanya adalah misteri kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu, luangkanlah waktu untuk menghitung hari-hari kita dengan bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan sebelum saya mati? Langkah kecil apa yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tujuan dan kehendak Tuhan? Ada satu hal yang sangat penting dari Mazmur 90. Adalah bahwa Allah mengetahui semua dosa dan kegagalan kita. Seolah-olah semuanya itu terbentang di hadapannya. Seluruh hidup kita dibaca seperti buku yang terbuka baginya. Karena kehidupan setiap manusia adalah sebuah cerita, Bapak Ibu. Apakah cerita kita sepanjang tahun 2021 merupakan kegagalan dan dosa masa lalu yang masih menghantui beberapa orang di antara kita? Dan kita masih mengakui bahwa konsekuensi dosa masa lalu itu masih terus membayangi dan membuntuti kita saat ini. Bagi banyak orang, Bapak Ibu, rasa sakit fisik atau hubungan emosional yang sangat sulit dan situasi yang memburuk telah merampas sukacita Tuhan dari kita. Dalam doa Musa pada Mazmur 90, kita melihat bahwa sukacita dapat kembali. Tuhan dapat membangun kembali dan mengganti tahun-tahun yang buruk dengan tahun-tahun yang baik bagi mereka yang bertobat dan berpaling kepadanya. Dengan bantuan Tuhan dan bantuan umatnya, Bapak Ibu, kita dapat memulai untuk menulis kembali bagian akhir yang lebih baik untuk kisah kita di tahun 2021 ini. Kasih dan anugerah Allah selalu berlimpah bagi orang yang berpaling kepadanya. Kita berhasrat untuk melihat kehendak dan rencana kekal Allah yang diungkapkan sekarang ketika kita membuat resolusi tahun 2022 dan agar pekerjaan kita mencerminkan kekekalan Tuhan. Mari kita menerapkan diri kita untuk mencintai dan mengikuti Kristus dan melayani orang lain selama hidup kita. Amin. Ketika Papi pergi untuk selamanya, saya kerap kali memikirkan berbagai hal yang pernah dilakukan untuk saya dan keluarga. Papi begitu perhatian, sayang, dan amat mencintai istri dan anak-anaknya. Dengan bekerja keras dan semangat yang tak pernah padam, sekuat tenaga untuk kebahagiaan keluarga. Terima kasih telah menjadi papi yang baik bagi kami. Kenanganmu akan selalu hidup di hati kami. Kami sangat merindukanmu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang selama mewarnai hidup saya 5 tahun. Termasuk orang tua saya, saya semua, saudara saya yang telah membimbing saya sampai hari saya mandiri. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membacakan nama-nama saudara-saudari kita
yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan di tahun 2021 ini. Di bulan Januari, Ibu Chen Yin Han, 77 tahun, Bapak Teddy Kurniawan, 65 tahun, Bapak Taufik Kurniawan, 84 tahun, dan Bapak Halim Lukratif, 73 tahun. Di bulan Februari, Ibu Lisa Kristanto, 91 tahun, Ibu RR Sriati, 84 tahun, Saudara Abednego Tampu Bolon, 21 tahun, Bapak Tony Raharja, 67 tahun. Di bulan Maret, Bapak Talenholik, 80 tahun, Ibu Lani Tiorina Gunawan, 78 tahun, Bapak Budi Winata, 75 tahun. Di bulan April, Bapak Yakub Kelitarin, 66 tahun, Ibu Tung Pengnyo, 93 tahun. Di bulan Mei, Ibu Ratna Surawati Makaraja, 46 tahun, Bapak Ganwat Chin, 83 tahun, Ibu Tan Engkyok, 76 tahun, Bapak Robi Gunardi Sando, 75 tahun. Di bulan Juni, Bapak Alfeus Aulia, 64 tahun, Bapak Go Cheong San, 74 tahun, dan Bapak Jo Sujana, 65 tahun. Di bulan Juli, Bapak Krisyanto Romli, 51 tahun, Bapak Hendro Wibowo, 62 tahun, Bapak Chandra Gunawan, 64 tahun, Bapak Winata Wijaya, 53 tahun, Bapak Handi Johan, 56 tahun, Ibu Solioksian, 56 tahun, Bayi Chelsea Valeri Adela, dan Ibu Lim Guatnyo, 60 tahun, Bapak Tan Yu Seng Xiong, 81 tahun, dan Saudara Joshua Christian, 18 tahun. Masih di bulan Juli, Bapak Abidan Sibarani, 67 tahun, Bapak Nikodemus Sitanala, 61 tahun, Bapak Chen Biliong, 81 tahun, Ibu Tung Kim Nyo, 85 tahun, Ibu Cho Kim Yan, 75 tahun. Di bulan Agustus, Ibu Liani Hendranata, 60 tahun, Bapak Yasin Suharja, 46 tahun, Ibu Elis Supriyatna, 89 tahun, Saudari Felicia Angelina Yopi, 20 tahun, Ibu Tina, 42 tahun, dan Bapak Didin Sutisna, 67 tahun. Di bulan September, Bapak Alsifan Hudaya, 83 tahun, Ibu Tung Yeni Lianyo, 63 tahun, dan Saudari Karin Patricia Putri. Di bulan Oktober, Ibu Grace Sukardi, 95 tahun, Ibu Lo Kianyo, 66 tahun, dan di bulan November, Ibu Trivina Sidik, 96 tahun, Ibu Carolina Giasoni. Di bulan Desember, Bapak Wahyu Anggriadi, 52 tahun, Ibu Jelita, 84 tahun, dan Ibu Jo Tunglan, 78 tahun. Kita balik lagi kepada bincang-bincang kita. Kita akan memasuki segmen tentang bagaimana Gereja Kristus Bogor mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun 2022. Tentunya ada tantangan yang akan kita hadapi. Lihat pertama, apa aja sih yang menjadi agenda besar Gereja Kristus Bogor secara khusus di tahun 2022? Mungkin Pak Yono sebagai Ketua Majelis sudah punya rencana dan silakan Pak Ya, Yono. oke, yang pertama itu yang kita sedang siapkan dan kita adalah visi misi Gereja Kristus yang lebih bisa dijabarkan. Nah, kita udah mencoba dengan yang
dengan RKRAB, tapi itu mungkin belum terlalu disesuaikan karena visi misinya ini masih digodok oleh tim. Ya, jadi visinya itu jelas berakar pada firman Tuhan, kemudian bertumbuh dalam kasih dan bersaksi bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan dalam melayani keluarga, kota, dan dunia untuk kemuliaan Tuhan kan. Nah itu visinya tuh. Mungkin statement ini rada panjang, tapi bisa nanti dipendekkan di suatu kalimat pernyataan gitu ya, atau harapan. Nah yang kedua mengenai misi-misi dan lain sebagainya, tentunya penjabaran dari hal tersebut. Nah ini mungkin yang dari dulu kita mungkin punya secara kata-kata, tetapi penjabaran ke pelaksanaannya itu yang belum. Nah ini yang akan kita coba lakukan. Ya. Ini tentunya akan berlaku beberapa tahun. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita tentunya akan menghadapi antara kegiatan-kegiatan yang hibrid. Karena kalau kita masuk di endemi, semoga ya di pandemi yang berubah jadi endemi. Jadi kan kita harus hidup dengan itu, bersama dengan itu. Nah berarti mau tidak mau yang namanya online ada, onsite pun barangkali akan dilangsungkan. Dan mungkin beberapa pertemuan mungkin atau kegiatan akan seperti itu. Hanya mungkin prokesnya tetap dilakukan ya, bedanya itu dulu mungkin tidak sambil pakai masker. Sekarang walaupun kita retreat barengan, camping barengan, tapi masker kudu ada, jaga jarak tetap ada. Nah ini tentunya tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa pasti Tuhan berperan dan kita juga pasti diberi akal budi lah untuk bagaimana mengerjakan hal tersebut. Nah terus tahun depan juga pasti ada agenda yang dari Sinode Gereja Kristus yang sekarang sedang sangat gencarnya mengaktifasi program misi, menjangkau misi-misi di luar Sinode. Nah, itu mungkin juga kita akan berperan aktif ya misalnya. Mungkin itu yang agak gede-gedenya seperti itu, kecuali kalau ada sesuatu lagi yang baru. Nah kita kan biasanya menyesuaikan situasional istilahnya kan, untuk men-tackle hal-hal yang seperti itu. Iya. Dari Pak Ruben barangkali ada yang mau ditambahkan? Tidak sih ya, karena memang itu yang besar yang harus kita kerjakan di tahun depan ya. Jadi saya lebih menyorot sih sebenarnya masa transisi yang selama pandemi 2 tahun ini ke kemudian onsite ya. Jadi memang kalau dari kuesioner pada gereja-gereja se-Indonesia, kita nggak bisa pungkiri nanti pasti hybrid. Iya. Jadi kecenderungan anak-anak muda malah lebih suka online daripada onsite. Jadi karena mereka sudah sangat biasa. Toh mereka malah di kafe aja, satu meja aja mereka komunikasi melalui handphone. Kan lucu gitu. Jadi komunikasi melalui handphone, duduknya satu meja. Nah jadi sudah terbiasa dengan digital seperti itu. Jadi ibadah pun juga mereka lebih menikmati seperti itu. Jadi ini tantangan besar yang bisa menjadi agenda besar ke depan. Ya. Tapi bentuknya seperti apa, saya pribadi sih belum tahu. Karena ke depan kita belum tahu sih sebenarnya seperti apa. Tapi ini tantangan besar yang bisa jadi agenda besar. Saya pikir malah kalau seandainya anggaplah pandemi pun berakhir, tapi ini udah menjadi suatu sarana yang baik sekali untuk menjangkau kawan-kawan. Kayak kita misalnya WA group lah, kan kita bisa memberitahukan segala macam di situ. Soal nanti pelaksanaannya nanti mau apakah tetap di WA atau menjadi video call atau Zoom, atau menjadi malah nanti sebagai undangan-undangan untuk hybrid. Bukan hybrid, untuk on-site gitu. Tapi melalui media sosial. Ya, pasti akan ada, dan betul di satu sisi sangat memudahkan untuk
Jadi mungkin bukan tantangan juga ya, penyesuaian lah, penyesuaian. Nah, Kesempatan malah betul. nah yang menarik begini Pak Yono dan juga Pak Rubek, tentang kan tadi ibadah hybrid ya. Jadi ada yang onsite, ada yang online. Nah, bagaimana kita mungkin menurut saya tantangan tersendiri ya. Artinya gini, menjaga sikap kita di dalam beribadah. Secara khusus yang online ya, karena online kan nggak kelihatan gitu ya. Kalau yang onsite kan kelihatan kita rapi, udah mandi, kata. Nah kalau yang online barangkali baru bangun tidur, kata ibadah mulai jam 6 kurang 5 baru bangun nih, langsung beribadah, memang masih semangat gitu. Tapi tanda kutip seakan-akan tidak mempersiapkan diri. Kalau saya jujur aja dan terus terang aja bahwa kalau mau beribadah, saya pasti pakai baju, pakai meja, pakai celana panjang. Rapi lah ibadah, ya. Itu sikap saya, mau dibilangin apa namanya, itu kan nggak penting, dan itu buat saya itu penting. Saya sangat mengagumi orang Batak dengan orang Manado. Kalau mereka mau beribadah, kalau saya gitu ya dulu, itu pasti dia ada yang minimal pakai batik, terus pakai apa namanya, pakai jas. Yang perempuan-perempuannya kadang pakai long dress. Saya benar kagum. Jadi dia benar-benar mau, seolah-olah kalau buat saya menghadap Tuhan tuh nggak sembarang mau beribadah tuh. Ya saya tidak akan melarang orang yang misalnya cuma pakai kaos dan lain itu, silahkan saja bersikap-sikap di masing-masingnya saja lah. Tapi di sisi saya mungkin rada kolot atau konvensional, ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau kita mau bercermin, orang Muslim pun kalau mau sholat aja pun semuanya serba dibersihkan kok. Tangan dibersihkan, kaki dibersihkan, yang namanya wudhu itu. Dia bisa begitu. Apa kita juga lalu dari segi teologis, nah ini ranahnya beliau, dari segi teologis, Tuhan itu kan tidak memandang yang di luar, melihat hati, tidak, tapi melihatnya hati gitu kan. Tapi saya berpikir kalau hatinya memang mau mempersiapkan diri kan, kayaknya kan yang terbaik yang bisa dia persiapkan. Tapi ini pandangan saya, bisa saja berbeda. Pak Ruben barangkali ada pendapat beda dia. Ya, mungkin karena kalau generasi baby boomers ya, karena memang didikan gereja yang dulu zaman dulu adalah seperti itu ya. Apa yang tidak tampak itu terlihat dari luarnya. Jadi kalau hati yang siap untuk menghadap Tuhan harusnya terlihat juga di luarnya. Nah, walaupun bisa saja diargumentasikan kalau untuk orang-orang sekarang sih yang milenial ya, kemudian merasa ya sebenarnya bukan itu yang penting, adalah hati. Karena Tuhan melihat hati. Ya dengan segala macam argumentasi ya. Saya sih berpikir memang zaman terus berubah. Ada argumentasi-argumentasi yang membenarkan keputusan orang. Ya mungkin Pak Yono yang sebagai bukan generasi baby boomers kali ya, sebelumnya ya? Boomers. Masih tetap baby boomers. Kan dari tahun 46 kalau saya. Bukan lahir tahun 20. Ya, puji Tuhan, panjang juga kan. Jadi kalau kita lihat tetap ya di dalam perspektif teologi perkembangan ya, makin lama sih sebenarnya bukan tidak menghargai tubuh ya sebagai sebuah itu adalah pemberian Tuhan yang mengekspresikan di dalam apa yang ada di dalam. Tapi mungkin zaman sekarang kali ya mereka udah lebih cenderung memindahkan pikiran hati mereka itu ke dalam gadget gitu. Nah ini balik ke pertanyaan sebetulnya, ya kan? Alasannya kayak ibadah ya di rumah gitu apa lalu kemudian jadi tidak kayak baru bangun udah langsung berat gitu. Karena bagi mereka mungkin saya mungkin karena bukan saya dibilang generasi baby boomers iya, tapi juga termasuk generasi X juga. Jadi transisi. Jadi saya masih menghargai. Dulu saya lihat dulu bener nggak nih X? Masih menghargai didikan dari generasi baby boomers, tapi juga punya anak-anak milenial yang coba melihat pikiran mereka adalah
ternyata bagi mereka apa yang ada dalam hati pikiran mereka itu tidak harus dijawab atau diekspresikan dengan penampilan. Ada semacam kebebasan melepaskan penampilan luar dengan apa yang ada dalam diri mereka. Nah, saya mungkin itu anugerah buat saya ya, hidup di dalam dua generasi ya, zaman yang berbeda. Jadi saya nggak tahu Pak Frans punya anak masih umur berapa ya, ya pasti akan punya zaman yang berbeda lagi. Betul. Ya, jadi pasti punya argumentasi teologis untuk masing-masing zaman menjawab kebutuhan. Tapi saya ada di dunia itu sih Pak Yono. Ya. Kadang ibadah ya memang pingin rapi. Tetapi kadang-kadang lihat situasi juga betul. Ya makanya kita tidak melarang kan, Iya. boleh-boleh aja itu individual. Tapi ya silakanlah kalau memang ada pandangan teologis ya boleh-boleh aja gitu kan. Kira-kira gitu sih. Ya, thank you. Nah, pertanyaan berikutnya nih kan kita pasti ada ya pelayanan akan terus berlanjut dan mungkin memiliki tantangan tersendiri. Nah, mungkin yang saya mau soroti adalah tentang keuangan ya. Mungkin nggak tahu sensitif atau enggak. Tapi mungkin saya mau arahkan begini, bagaimana Pak Yono dan Pak Ruben melihat bagaimana Tuhan itu mencukupkan kebutuhan gereja ini dalam segala aktivitas dan pelayanannya, sehingga mungkin di tahun berikutnya dan tahun-tahun mendatang kita tanda kutip tidak perlu khawatir begitu ya, akan khususnya masalah fasilitas dan juga mungkin keuangan gitu. Nah, mungkin bisa dicerita-cerita. Kalau disebut khawatir tentunya tidak ya, karena kita kan orang beriman dan kita dan biasanya kita kalau menetapkan anggaran itu berharapnya anggaran berimbang. Jadi Maksudnya akan berimbang. Berimbang itu apa yang kita terima, barangkali itu apa yang kita keluarkan itu diduga dari yang kita terima. Nah betul bahwa dengan adanya pandemi udah pastilah pemasukan itu pasti menurun ya, itu tidak dipungkiri. Tetapi kan kegiatan-kegiatan juga, kegiatan fisik kita juga banyak yang menurun. Jadi secara itu ya imbang-imbang aja gitu, antara kadang ada lebihan, kadang ada kurang dikit, tapi masih bisa tertutupi. Dan puji Tuhan sampai bulan November kemarin ya, di laporan keuangan bendahara ya masih ada lah surplus walaupun sedikit. Tapi ingat itu bukan kita ya, bukan majelis itu, tapi memang Tuhan yang berperanan pada jemaatnya. Dan puji Tuhan jemaat itu walaupun kan kita ibadah sebetulnya, jadi lewat kris lah atau lewat persembahan lah, itu ya puji Tuhan lah, ada terus yang memberikan persembahan syukur mereka. Itu makanya luar biasa jemaat gereja Kristus Bogor ini. Jadi boleh dibilang cukup-cukup aja gitu ya? Ya cukup, makanya kita mungkin untuk tahun depan karena kita mengantisipasi ada kegiatan fisik ya yang onsite gitu, kita kemarin berani menambahkan hampir 40% ya dalam budget. Tapi kita ya dalam RAB-nya. Tetapi itu pun kita dengan persyaratan kalau situasinya memungkinkan kita lakukan. Tidak memungkinkan ya kita cut, berarti kegiatan tersebut hilang. Dan itu tentunya bukan yang rutin ya, yang non rutin biasanya kalau yang demikian. Nah jadi ya tentunya tetap sambil berharap. Dan ya salah satu yang mungkin akan agak menarik kalau kita jadi bikin buletin ya. Nah buletin yang mungkin tribulanan gitu, yang menjadi komunikasi antara kita di majelis dengan jemaat. Nah jadi apapun yang akan kita kerjakan ada di yang akan perencanaan akan jadi tertulis sehingga jemaat itu tahu. Yang sudah dilakukan pun itu dilaporkan kepada jemaat. Jadi nggak cuma seperti warta jemaat gitu. Jadi berbagai kegiatan dari gereja termasuk dari BPBP itu akan kita usahakan media komunikasi ya. Ya betul seperti itu. Bagus sekali itu. Online juga tuh? Enggak, itu ada itunya, ada mungkin nanti ada cetakannya, tapi juga kalau online kan tinggal soft copy-nya yang mungkin bisa dibagikan kepada jemaat.
Jadi mungkin nanti jemaat ya kalau semua ada WA-nya ada, lalu ada emailnya juga, ya kita akan kirim kepada mereka. Ya artinya kita balik lagi tentang keuangan ya, kita bersyukur bahwa Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan rasanya sih di tahun yang akan datang ya kita mungkin akan melihat lagi bagaimana Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan pelayanan. Ya. Nah kemarin juga kita mengeluarkan dana yang cukup gede ya, tahun ini atau bulan ini. Ya, kita memfasilitasi pendeta baru dengan kendaraannya gitu kan. Ya puji Tuhan, ada yang masih dananya cukup. Nah kalau buat Alda kita doakan lagi nanti. Jadi ini udah mandat buat Alda tahun depan harus jadi pendeta. Tapi kalau keuangan gereja itu sama seperti keuangan keluarga lah. Artinya Tuhan akan mencukupkan lah pada waktunya. Dan itu yang kadang-kadang membingungkan ya dalam gereja. Kadang-kadang kalau kita melihat misalnya buat KRAB, lihat anggarannya, wow, besar. Dari mana kita bisa dapatkan? Ya yang penting kita beriman, tetapi di dalam menjalaninya kita beriman. Ketika kita membuat RKRAB, ya sebenarnya iman kita yang bekerja. Kita mengimani bahwa ini bisa dikerjakan. Tapi apakah ada anggarannya? Karena kita juga, aduh, gimana nih? Saya yang menyusunnya, merapikannya, aduh Tuhan dari mana nih duit ya? Tetapi oke lah, beriman lah. Kita harus beriman dengan kan ketika kita membuat rencana kerja kan kita bertanya Tuhan maunya apa untuk gereja ini? Apa yang harus kami lakukan? Terus waktu memasukkan anggarannya, ya udah Tuhan percaya dengan anggaran ini bisa dilaksanakan. Tapi setelah dikumpulkan dari anggaran BP maupun majelis, tapi ya oke, kita berdoa lah bahwa pada perjalanan waktu Tuhan akan mencukupkan. Yang penting kita realistis, kita berimbang dengan anggaran. Ya. Jadi mungkin di awal tuh lihat anggaran shocking. Mengejutkan gitu kan. Tapi ketika itu jalan kan surprising. Tuhan memang luar biasa ya untuk surprise seperti itu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum nanti berbagi pesan untuk pemirsa dan juga jemaat Gereja Kristus Bogor. Nah mungkin karena ada new normal atau hybrid seperti ini, apakah terbuka pelayanan baru begitu ya, yang memang bisa kita garap dengan hadirnya kondisi new normal ini? Mungkin udah ada rencana barangkali, katakanlah misalnya media udah pasti ya kita membutuhkan sumber daya dalam hal membuat desain, kemudian editing video yang tadinya mungkin hanya seasonal ya, kayak Natal misalnya bikin acara baru ada. Tapi kayaknya ini menjadi kebutuhan rutin begitu ya. Nah, mungkin bisa ada pendapat tentang hal ini. Kalau media puji Tuhan kita di bidang 4 ya. Itu banyak anak-anak muda yang bidang 4, bidang 5 ya. Yang 3 juga. Itu banyak anak-anak muda yang memang punya kemampuan IT yang mumpuni lah. Tinggal ya kita berharap mereka punya waktu untuk melakukannya, itu aja. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa mereka itu mampu untuk melakukan. Jadi mungkin bukan merupakan suatu kendala buat kita untuk mengerjakan itu. Yeah. Nah, bahwa apakah akan ada yang baru dan lain sebagainya, saya kurang hafal di rencana kerjanya. Tetapi kalau ada usulan-usulan baru, jadi saya akomodatif untuk, ayo kalau memang itu bisa berguna dan mempermuliakan Tuhan, kenapa kita tidak kerjakan? Gitu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak suatu walaupun mungkin belum ada di RK ya. Jadi kalau mendadak muncul kan bisa didiskusikan, lalu kemudian kita lihat rencana kerja seperti apa atau proposalnya, lalu anggarannya kita mampu atau tidak. Itu kita akan fasilitasi. Iya, seperti itu. Apakah ada yang memang sudah direncanakan barangkali? Yang tadinya nggak ada atau belum kepikiran, tapi karena pandemi new normal
Nah, menjadi ada nih, udah direncanakan, mungkin udah masuk RKRW, mungkin ada satu contoh barangkali. Ada? Sebenarnya masih menjawab tentang kebutuhan ini ya. Kita masuk kepada new normalnya itu adalah hybrid itu. Jadi bagaimana mengeksplor hybrid itu. Jadi dengan adanya online kan berarti butuh dana yang besar, butuh kemampuan kreativitas yang lebih lagi untuk menggali, mengeksplor bagaimana sih supaya online itu enak dilihat. Karena kan ketika online itu kan sebenarnya bergantung kepada kamera. Betul. Ya, misalnya kameranya bagus atau enggak, terus siapa yang mengoperasikan kamera, terus latar belakang dari yang disorot oleh kamera itu apakah bisa diterima atau enggak, ya segala macam. Jadi mengeksplor di balik kamera itu yang mungkin akan banyak. Jadi istilahnya gini, basic needs-nya udah, ya, jadi peralatan dan segala macam. Tetapi nanti tinggal mengeksplor bagaimana menampilkan sesuatu yang dibalik yang disorot oleh kamera itu memang tidak biasa lagi. Ya. Sebenarnya kalau bos bikin bosan ya ditinggalin. Jadi gimana kreativitasnya supaya orang tuh jadi betah gitu. Berarti memang pelayanan yang sudah terlihat saat ini adalah media, berarti media dan kreativitas. Jadi apa sih anak-anak di kafe ya kali kan? Desain komunikasi visual. Jadi ada ruang buat mereka melayani di gereja. Bukan saja kepada media-media TV di luar sana. Kalau dulu kan sebelum pandemi mereka lebih kreatif untuk dunia di sana, karena tidak ada tempat buat mereka di gereja. Sekarang dengan ada begini, wah kita tinggal daftarkan nih anak-anak jemaat yang DKV yang bisa terlibat dalam pelayanan. Dan jangan-jangan di gereja udah ada kafe. Selain kafe, pandemi akhirnya menyediakan tempat buat mereka yang dulu tidak ada tempat pelayanan. Ya kan pasti kafenya gereja kan beda dong dengan kafe. tapi tetap kopinya. Jadi ada Apapun kopinya adalah. Mungkin perlu ditantang anak-anak jemaat yang lulusan DKV untuk terlibat karena kita sekarang akhirnya membutuhkan mereka dengan amat sangat lah. Atau mungkin kayak media-media komunikasi lainnya kayak Instagram, kayak kalau yang remaja pemuda udah mulai ya pakai Instagram. Atau mungkin kayak gini nih podcast. Siapa tahu rohaniwan atau majelis memberikan podcast bincang-bincang. Sediakan mic gitu kan, berdua misalnya gitu. Nah udah tinggal ngobrol, tinggal direkam ya. Di kafenya gereja. Oke. Ya, sebagai penutup mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk pemirsa dan juga jemaat Gereja Kristus Bogor, ya, pesan-pesan dari ketua majelis dan juga mungkin dari sekretaris Pak Ruben mungkin mewakili rohaniwan, ya. Silakan Pak Ruben. Kalau pesan sih kali nggak dia harapan aja deh. Nah, harapan nanti pesannya boleh dari sekretaris. Harapannya adalah kita percaya bahwa orang Kristen itu pasti sebenarnya diharapkan melayani, dan pelayanan itu dianggap sebagai suatu anugerah kan. Jadi buat para jemaat, walaupun pada umur berapapun, jangan takut melayani, karena itu anugerah Tuhan ketika Anda diminta untuk melayani. Itu yang pertama. Yang keduanya, setiap jemaat kan, setiap orang kan pasti diberi talenta oleh Tuhan. Dan ketika dipanggil untuk melayani kan mereka pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi balik lagi, jangan ragu untuk melayani. Dan ketika melayani, layanilah dengan sukacita. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti muncul, hidup tidak kerjain apa-apa juga ada yang sulit ya kan. Dalam pelayanan juga pasti ada demikian, tapi yakin sajalah bahwa Tuhan akan melengkapi. Itu aja kali harapannya.
Dari Pak Ruben. Ya, sebagai akhir tahun ya, sebenarnya 1 tahun ini menceritakan kepada kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita nggak pernah membayangkan sih apa yang akan terjadi tahun 2021 kan, waktu tahun 2020 di masa akhirnya kita coba melihat 2021 apa yang akan terjadi. Tapi berjalan saja itu sampai akhir tahun. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu baru sebenarnya setiap hari sampai akhir tahun. Ada ayatnya tuh. Ada. Dan itu yang membuat saya amazed. Saya kagum. Takjub. Membandingkan pikiran waktu tahun 2020, akhir tahun 2020 lah memandang 2021. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya kan? Apa yang akan dialami oleh gereja? Ternyata hidup tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan dan sampai akhir. Dan saya percaya juga keluarga-keluarga jemaat pun juga demikian. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, jatuh bangun dan segala macam. Jadi jangan ragukan Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada, kesetiaan Tuhan itu tetap Tuhan anugerahkan kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi pesannya apa dong? pesannya adalah jangan takut menghadapi tahun depan. Toh hidup berjalan lagi di dalam anugerah. Banyak hal yang kita nggak tahu ya. Tahun depan apa yang terjadi? Apakah tanggal 31 Desember 2022 masih ada podcast ini lagi nggak? Dan apa yang akan dibicarakan di tahun depannya? Itu kan? Udah pasti loh. Pasti. Pendataan. Hanya kita belajar sesuatu 1 tahun terakhir untuk melihat 1 tahun ke depan. Ya, semua anugerah Tuhan. Baik, demikianlah bincang-bincang kita pada di penghujung tahun ini. Semoga ini boleh menjadi berkat dan manfaat, dan juga kita sungguh membutuhkan dukungan jemaat untuk terus mendukung para pemimpin gereja kita di kemajelisan, baik itu penatua maupun juga rohaniwan dan juga seluruh badan pelayanan di gereja, agar kiranya semua boleh melayani, dan apalagi kalau jemaat bisa ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebagai penutup saya minta Ibu Alda untuk berdoa dan menutup juga bincang-bincang kita saat ini. Silakan Ibu Alda. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi kami, khususnya di tahun 2021 ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa di penghujung tahun ini, kiranya Tuhan yang menguatkan hati kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya setiap langkah kami Tuhan yang mengaturnya, dan kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kiranya kami berani untuk melangkah, kami berani untuk terus berpegang pada Tuhan, dan juga kami berani untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kami, tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami, setiap langkah kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru dengan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.